Oke, ketemu lagi dengan channel Les Online Fisika Tutorial dan Hiburan. Kali ini kita akan bahas 5 soal teori kinetik gas dan termodinamika ya. Ini materinya. Mari kita lihat satu demi satu ya. Soal nomor 1 sampai nomor 5 ini. Oke, ini diceritakan ada seorang bernama Kamal memompa ban mobil pada siang hari pada saat suhu 30 derajat Celcius. Ini berarti T-nya. Ini harus diubah ke Kelvin ya. Kalau dalam materi teori kinetik gas harus diubah Kelvin. Ini berarti sama dengan 305 Kelvin. Sampai tekanan ban menjadi 2,44 kilopascal. Sampai tekanan ban menjadi ini berarti keadaan akhir nih. Jika pada malam hari suhunya 17 dan volume ban tetap, tekanan ban mobil akan berarti ini pada saat 32 derajat ya, langsung ya suhunya 30 derajat diubah ke Kelvin ditambah 273 berarti 305. Kemudian tekanannya menjadi ini artinya maksudnya tekanan awalnya P1 T1 P1. Kemudian T2-nya menjadi 17 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin juga ditambah 273 berarti ini sama dengan 300 tidak sampai ya. 290 Kelvin ya. Nah, selanjutnya P2-nya yang ditanya ini berapa? Nah, karena dia pada volume tetap berarti kan isokorik ya. V1 sama dengan V2, namanya isokorik. Persamaan umum gas itu P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. V-nya coret. Jadi sisanya itu P per T aja. Maka ini nanti masukkan angka-angkanya, ini 2,44. Biarin dalam kilopascal karena jawabannya pun dalam kilopascal mintanya ya. Per T1-nya pakai yang Kelvin 305 sama dengan P2-nya tidak tahu berapa, T2-nya 290. Nah, ini berarti kali silang sini 2,44 dikali 290 per 305 sama dengan P2. Nah, ini kalian kali biasa. Nanti dapatnya itu P2 sama dengan 2,32 kilopascal. Ini kalau pakai kalkulator boleh kita buktikan. Ya. 2,44 dikali 290 dibagi dengan 305. Nah, 2,32 ya. 2,32 kilopascal. Jadi jawabannya itu yang B. Nah, sekarang kita soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini diketahui ada seorang bernama Afgan membawa plastik makanan yang masih tertutup rapat dari ruangan yang bersuhu 20 derajat Celcius ke tempat terbuka yang bersuhu 27 derajat Celcius. Berarti T1-nya ini 21 derajat Celcius diubah ke Kelvin 273 ya, seperti biasa ya. Sama dengan 294 Kelvin. Kemudian T2-nya 27 derajat Celcius ditambah 273 juga, berarti sama dengan 300 Kelvin. Volume plastik makanan mula-mula 490 ml, berarti itu PV ya, volume satunya 490 ml. Jika tekanan plastik konstan, tekanan konstan itu artinya P1 sama dengan P2. Nah, volume plastik makanan setelah dibawa ke ruangan terbuka berapa? Jadi dia nanya V2-nya ini berapa. Kita punya persamaan umum P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Berhubung P-nya sama, berarti ini coret P-nya. Hilang, habis. Sisanya si V sama si T aja. Kita masukkan nih angka-angkanya nih. V1-nya itu kan 490 dibagi dengan T1-nya 294 pakai yang Kelvin ya. Kenapa saya tidak ubah ke liter sama dengan ini, nanti aja belakangan. Ini nanti V2-nya tidak tahu berapa, T2-nya itu 300 ya. Nah, berarti kali silang
Berarti 490 dikalikan 300 per 294 sama dengan V2. Kalkulator aja biar mudah hitungnya nih. 490 dikali 300 ya kan. Kemudian dibagi 294 set 500. Nah, ini dapat V2-nya sama dengan 500 ml ya. Kan kita pakai ini mililiter nih. Kita ubah ke liter. Diubah ke liter itu dibagi 1000. Berarti V2-nya sama dengan 0,5 liter. Dia dibagi 1000. Jadi jawabannya itu C ya. Nih, kalau tidak percaya pakai kalkulator. Ini sebenarnya mudah sih. Tinggal bagi 1000 berarti kan komanya bergerak ke sini. 0,5 mili 0,5 liter ya. Dari 500 ml. Oke, mari kita bahas soal selanjutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini soal tipe hot. Tipe panas ya. Tipe panas. Ini panasnya ini di mana? Karena panasnya ini bikin pening. Mari kita bahas. Oke, ini soal hot panas. Balon gas berada di dasar akuarium pada kedalaman air 50 cm. Oke. Jadi ini kedalaman 50 cm dengan volume 8 cm kubik ya. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per sekund kuadrat, dan tekanan udara di sekelilingnya adalah 1 atmosfer ya. Jika suhu di dasar air dan di udara sama, volume balon ketika berada di permukaan adalah berapa? Jadi gini, ilustrasinya si gelembung balon gas, ini balon gas di dasar akuarium, di sini balon gas ya. Ini akuarium nih, akuarium, Dia berada di kedalaman hanya 50 cm nih kan. Ketika di sini V1, V di sini nih, V1-nya itu sama dengan 8 cm kubik. Oke. Kemudian dia akan naik ke atas nih. Dia akan naik volume balon ketika berada di permukaan. Jadi dia naik ke atas nanti nih. Nanti balonnya tuh di sini. Ini V2-nya ini berapa gitu kan. Di sini tekanan atmosfer, tekanan di sekitar di permukaan itu 1 atm. Kemudian dikatakan jika suhu di dasar air dan di udara itu sama, berarti itu T-nya sama. T1 sama dengan T2 nih. Suhu di dasar air dan di udara sama. Jadi suhu di dasar sama dengan suhu yang di permukaan. Pertanyaannya itu volume di duanya berapa? Kita harus hitung dulu tekanan di P1-nya berapa. P1 itu nanti ada namanya tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Saat benda itu berada di dalam cairan tertentu atau di pengaruh fluida tertentu, jadi dia mengalami tekanan hidrostatis. Rumusnya itu pH sama dengan rho kalikan G kalikan H. H-nya ini diubah ke meter, berarti ini dibagi 100, 0,5 meter ya. 0,5 meter. Berarti nanti ini P hidrostatisnya, rho itu massa jenis air, ini 1000. 1000 kalikan 10 kalikan H-nya 0,5. Berarti ini sama dengan 5000. pH-nya sama dengan 5000 Pascal. Nah, ini 1 atm ini diubah ke Pascal. 1 atm ya. 1 atm itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Atau 1 atm itu sama dengan 100.000 Pascal. Ini sekitar 100.000. Sebenarnya itu 101.000 sekian gitu. Jadi saya ambil angka mudahnya saja, yaitu 100.000 Pascal. Nih. Baru kita gunakan persamaan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Ini persamaan ini ampuh sekali untuk soal-soal tekanan teori kinetik gas, karena emang persamaan ini sering digunakan untuk materi ini tentunya ya. Jarang pakai hukum Newton gitu kan, jarang. Kemudian kita masukkan angka ajaibnya ini, P1-nya itu. Oh iya, saya lupa. P1-nya ini dipengaruhi oleh tekanan atmosfer juga. Jadi P1 itu nanti sama dengan P atmosfer ditambah dengan pH-nya. Karena kan dia kan tekanan itu kan namanya tekanan total ya. Jadi tekanan total yang dialami oleh si balon tadi. Si balon gas ketika di dasar. Jadi dia tuh juga mengalami tekanan di
permukaan juga. Jadi P1-nya itu nanti adalah P atmosfernya itu 100.000 ditambah dengan 5.000. Berarti P1-nya sama dengan 105.000 ya. Nah, Pascal. Baru masukkan ke sini. Berarti nanti ini P1-nya itu 105.000 dikali V1-nya berapa? V1-nya itu 8. Biarin saja dalam cm kubik ya, karena nanti juga dalam cm kubik. Dibagi dengan T. Oh ya, T1 dan T2-nya sama. Coret berarti. Ini kita coret habis. Ke warna hitam dong. Coret habis. Sama dengan P2-nya itu tidak tahu berapa ya kan. Volume 2-nya itu P2-nya yang sama dengan tekanan atmosfer. Aduh, terbalik-balik saya. Ini ya. 1 atm berarti 100.000 dikalikan dengan V2. Oke. Berarti dibagi. Ini dikalikan dulu. Ini berarti 840.000 ya. Enggak, sama dengan 100.000 V2. Berarti nanti 840.000 dibagi dengan 100.000. Betul nggak sih nolnya? 1, 2. Ini. Sama dengan V2. Ya kan? Berarti V2-nya itu sama dengan, ini coret 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan 8,4 cm kubik. Kalau kalian lihat, ini tidak ada yang namanya 8,4. Tapi adanya bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Jadi kalian cari selisihnya. Berarti selisih volumenya sama dengan V2 kurangi V1. 8,4 dikurangi dengan 8 ya. Nah, karena kan V1-nya 8 nih. Berarti sama dengan 0,4 cm kubik. Dan ini namanya bertambah. Karena awalnya dia 8 menjadi 8,4 nih. Jadi jawabannya itu adalah si D. Nah, oke. Jadi seperti itu proses berpikirnya ya. Sekarang kita bahas soal yang nomor 4. Oke, ini ada soal nomor 4-nya ya. Tabung mesin diesel berisi gas dengan volume 96,8 cm3 pada suhu 27 derajat Celcius. Gas tersebut dimampatkan secara adiabatik. Waduh, adiabatik ini agak ribet nih. Sehingga volumenya menjadi 80 cm3. Jika gas dianggap mengikuti sifat gas ideal dengan konstanta Laplace 1,5, suhu air gas sebesar berapa? Jadi ini peristiwa adiabatik, beda dengan kayak tadi ada isotermal, isobarik. Isobarik ada enggak tadi? Lupa saya. Yang ada ini isotermal, ya. Isotermal. Kemudian ini ada isobarik, dan yang ini ada isovolum atau isokorik. Ya, sekarang ini adiabatik soalnya. Wah, ini benar-benar di satu-satu ya jatahnya ya. Jadi pada peristiwa adiabatik diceritakan ada volume awalnya 96,8 cm3, kemudian T1-nya 27 derajat Celcius. Ingat wajib diubah ke Kelvin, ditambah 273 berarti 300 Kelvin. Kemudian volume 2-nya 80 cm3. Berapakah nilai T2-nya? Nah, rumus adiabatik ini agak berbeza. Rumusnya itu adalah T1 kali V1 pangkat lab gamma dikurangi 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma kurangi 1. Nah, ini memang agak berbeza, tidak seperti persamaan umum ya, P1 kali V1 per T1. Jadi kalian masukkan aja nih angka-angkanya. T1-nya pakai yang Kelvin ya, 300. V1-nya 96,8 pangkat tetapan Laplace-nya di berapa? 1,5 ya. Lupa saya tulis nih. Tetapan Laplace-nya 1,5. Berarti ini 1,5 kurangi 1 sama dengan T2-nya tidak tahu berapa. V2-nya 80 dikali 1,5 kurangi 1. Berarti ini 300 dikali ini pangkat 0,5 ya. 0,5 sama dengan T2 dikali
80 pangkat 0,5. Pangkat 0,5 itu berarti akar ya. Ini kan sama juga dengan pangkat setengah. 309,6,8 pangkat setengah sama dengan T2 80, ini pangkat setengah. Berarti itu bentuk akarnya. Nah, berarti ini 300 dikali akar 96,8 sama dengan T2 dikalikan akar 80. Oke, mari kita gunakan kalkulator. Berarti nanti 300 dikali akar 96,8 set 2 aduh, kok tulisannya hancur ya. Kok nggak bisa dihapus ya. Oke, ini kita kelompokkan aja dulu ya. Coba kita kelompokkan dulu. Jadi gini, 300 dikali akar 96,8 dibagi akar 80 sama dengan T2. Jadi ini kalau pakai kalkulator nih kita bisa langsung satu kali gerak. Jadi 300 ya kan. 300 dikali akar 96,8 ya kan. Kemudian dibagi akar 80. Nah, dapatnya 330 sama dengan T2. Ini kalau kita lihat di ABCDE-nya, dia dalam Celsius. Ini jawaban kita ini dalam Kelvin. Cara ngubah ke Celsius, tinggal dikurang 273. Maka nanti dapatnya T2 sama dengan 57 derajat Celsius nih. Dikurangi 273. Ya, 50 derajat Celsius ya kan. Jadi jawabannya itu 50 derajat Celsius atau 330 Kelvin, tapi kan tidak ada 330. Jadi jawabannya yang ini, yang E ya. Sekarang soal terakhir yang nomor 5. Oke, ini soal 5. Diceritakan ada David mengisi balon dengan gas helium sampai volumenya menjadi 0,64 liter dan jumlah molekul 0,012 mol. Jika balon tersebut ditambahkan 0,024 mol gas helium dengan kondisi suhu dan tekanan tetap, volume akhir balon tersebut berapa? Nah, jadi gini. Jadi ini kan volumenya menjadi 0,04 ya. Berarti ini V1 maksudnya. V1 sama dengan 64 liter. Kemudian dikasih tahu kalau jumlah molekul itu berarti N. N1-nya sama dengan 0,012 mol. Jika balon tersebut ditambahkan 0,24, berarti N2-nya itu dijumlah. N2 sama dengan 0,012 ditambah 0,024. Berarti N2 sama dengan 0,036 mol, ya kan? Gas helium dalam kondisi suhu dan tekanan tetap. Berarti ini P1 sama dengan P2, kemudian T1 sama dengan T2. Ditanya volume 2-nya itu berapa. Nah, ini kita pakai rumus PV nRT ini. PV sama dengan nRT. Jadi ini kita bandingkan. 1, 2, 2. V2 ya. Sorry. Dibagi 1, 1, 1, N2, R2, T2. Ini kan sama, T-nya sama, coret-coret. P-nya juga sama, P-nya juga sama, coret-coret. R itu tetapan gas, nilainya apa sama? 8,31, sama aja, tidak beda. V1-nya, volume 1-nya 0,64, biarin aja dalam liter dulu ya, 0,64 dibagi dengan V2 sama dengan N1-nya 0,012, N2-nya 0,036. Nah, sama-sama dibagi 0,012, ini dapat 1, dibagi 0,012, ini dapatnya 3. Berarti kan nanti 0,64 dikali 3 sama dengan 1 kali V2. Berarti V2-nya sama dengan ini 2. 1,19. 1,92 ya. 1,92 liter. Nah, tapi dia minta dalam meter kubik. Meter kubik berarti dibagi 1000. Berarti nanti
dibagi 1000. Berarti V2 nya sama dengan 1,93 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Karena liter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Ya, jadi jawabannya itu si D. Ya, jadi seperti itulah proses berpikirnya. Oke, sekian dan terima kasih 5 soal ini, semoga bermanfaat. Semoga bisa dipelajari dan bisa diterapkan ke soal-soal sini. Oh ya, sekedar informasi, jika kalian ingin bergabung menjadi member di channel, silahkan bergabung. Jika kalian ingin menikmati konten eksklusif secara keseluruhan, pilih yang senior atau SMA dan ke atas. Jadi ini kalau kalian pilih yang ini, kalian bisa mengakses seluruh video yang ada di channel ini, member ya. Kalau yang junior itu ada beberapa video yang bisa diakses, ada beberapa video yang tidak bisa diakses. Kalau yang bisa diakses tuh biasanya video yang Mimin upload sebelum bulan Maret 2025. Di atas itu Mimin akan pisah, mana yang SMP, mana yang SMA, Mimin pisah. Oke. Terima kasih atas dukungannya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Tetap semangat belajar. Oke, dadah.